Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan serta menjelaskan sedikit source code mengenai aplikasi yang telah kelompok kami buat. Aplikasi ini merupakan web app yang menggunakan framework Spring Boot, yang merupakan aplikasi to-do list yang dibuat untuk memenuhi tugas dari praktikum dan juga teori dari mata kuliah pemrograman berbasis objek, gitu ya, yang diampu oleh Pak Aldi. Mari secara langsung saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu fitur login. Nomor fitur login ini digunakan untuk mengakses dashboard atau tampilan utama dari aplikasi to-do list. Namun Anda perlu login sign up terlebih dahulu agar Anda dapat melakukan login ini. Jika Anda sudah melakukan sign up dan memiliki akunnya, maka Anda dapat melakukan login dengan memasukkan username dan juga password. Selanjutnya Anda tekan tombol sign in, maka Anda akan diarahkan ke dalam halaman dashboard yang berisi mengenai data aktivitas yang akan Anda tambahkan atau yang sudah Anda tambahkan. Di sini misalnya terdapat satu data aktivitas berupa article writing dengan status completionnya yes. Di sini terdapat beberapa aksi yang Anda dapat lakukan seperti edit, hapus maupun update atribut complete. Apabila saya menekan ini, maka atributnya tetap yes dikarenakan atributnya memang dari awal sudah selesai gitu. Namun apabila Anda hapus, maka atributnya akan hilang gitu ya. Datanya akan hilang dan juga tidak tersedia di tabel. Lalu Anda dapat menekan tombol create to do untuk membuat entitas aktivitas yang baru. Lalu tekan add di sini. Lalu Anda lihat di sini datanya sudah tertambahkan. Untuk melakukan edit terhadap data, Anda dapat tekan tombol pensil ini untuk mengedit data secara keseluruhan. Di sini Anda dapat mengedit keseluruhan entitas seperti atribut seperti title, description, dan juga status complete-nya. Lalu Anda tekan update, maka akan terlihat perubahan dalam description, status complete, dan juga updated add yang merupakan kolom yang memuat mengenai tanggal di mana entitas atau ya entitas ini diubah datanya. Oke, selanjutnya apabila Anda sudah selesai menggunakan aplikasinya, Anda dapat menekan tombol logout sini. Dan juga dalam membuat akun, Anda dapat tekan tombol sign up dan di sini Anda diminta untuk memasukkan Gmail yang sesuai dengan apa yang Anda miliki ataupun Gmail yang aktif saat ini. Misalnya sini saya masukkan ya gmail.net misalnya ya. Masukkan di sini. Misalnya passwordnya adalah admin 14 submit. Iya, bagus ya. Jadi kita masukkan data yang baru saja kita registrasikan di sini misalnya. Lalu kita masukkan passwordnya yang sesuai yang telah dibuat tadi dan kita login. Oke, kita dapat masuk ke dalam dashboard itu ya sebagai pengguna baru yang dimana isi dari data di dalam tabelnya masih kosong dikarenakan masih belum ada aktivitas yang ditambahkan. Lalu kita log out dan ya, sekian dari tampilan demonstrasi aplikasinya. Selanjutnya akan dibahas mengenai source code dari aplikasinya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai source code di dalam program yang telah kami buat. Di sini terdapat beberapa kelas itu yang berdasarkan tipenya ada controller, model, repository, dan services. Nah, di sini dimulai dari controller yang merupakan kumpulan daripada implementasi dari kelas service, repository, dan juga model gitu ya. Yang dimana controller ini berfungsi untuk menjalankan logic bisnis itu yang telah dibuat di services. Nah, contohnya ini adalah user controller yang dimana ia akan menjalankan logic
atau mengarahkan user berdasarkan request yang telah diberikan oleh user. Misalnya di sini ada request berupa get mapping dengan alamat URL strip garis miring gitu ya untuk mengarahkan user kepada halaman dashboard. Ini garis miring register mengarahkan user kepada register. Untuk mengarahkan user kepada halaman login dan seterusnya. Inilah post mapping ataupun request post yang dimana nantinya di sini akan terjadi penggunaan logical business gitu ya. Dan nantinya akan mengimplementasikan metode dari service, kelas service di sini. Dalam hal ini, register akan mengimplementasikan function ataupun metode berupa register user untuk meregistrasi akun baru ke dalam tabel. Sedangkan login sendiri berfungsi untuk melakukan login, yang dimana nanti akan mengimplementasikan function ataupun metode authenticate gitu ya, untuk mengautentikasi apakah user ini ada dalam tabel atau tidak. Logout sendiri hanya menggunakan function ataupun metode yang ada di dalam Spring Boot berupa session untuk menghapus session yang ada dan mengembalikan user ke halaman home. Lalu di sini kita akan membahas mengenai model. Model sendiri merupakan sebuah interpretasi daripada tabel di dalam kelas Java di sini ya. Di dalamnya terdapat atribut berupa atribut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel serta hubungan atau relasi dengan tabel lainnya. Di sini juga terdapat getter dan setter yang berfungsi untuk mengambil data dan juga selain itu untuk mengubah atau memodifikasi nilai yang ada dalam entitas di dalam tabel tersebut gitu ya. Di sini juga terdapat function override yang berfungsi untuk menampilkan data dari suatu entitas di dalam konsol gitu ya. Tidak wajib, namun itu terserah, tergantung daripada user ataupun developernya masing-masing. Di sini ada user model juga serupa gitu ya. Dengan sebelumnya di dalamnya terdapat atribut nanti yang akan dimasukkan ke dalam tabel, ada relasinya dengan tabel lain, ada getter dan setter untuk manipulasi nilai ataupun atribut yang nantinya akan digunakan dalam CRUD misalnya. Di sini ada juga beberapa function ataupun metode override dari metode default itu yang dimana metode equals ini berfungsi untuk membandingkan objek user model satu dengan yang ada di dalam tabel gitu ya, untuk mengecek apakah kelas ini ada di dalam tabel atau tidak. Ini berfungsi untuk mengenkripsi data, hash code, dan sini untuk menampilkan data dari entitas ke dalam konsol gitu ya. Lalu selanjutnya repository. Kelas repository ini berfungsi untuk berinteraksi secara langsung dengan database, di mana ia akan mengembalikan nilai yang ada di dalam database sesuai dengan metode yang ada gitu ya. Dalam hal ini misalnya terdapat metode untuk menemukan entitas to-do item berdasarkan user ID yang nantinya akan dikembalikan dalam metode list, yang dimana kelas repository ini akan mengambil data to-do item berdasarkan user ID yang ada di dalam to-do item ini ataupun yang berhubungan dengan entitas yang di dalam tabel tersebut. Serupa juga dengan user repository, di mana kelas user repository ini akan memiliki 3 metode gitu ya. Yang pertama untuk mengambil data berdasarkan username dan password, yang kedua berdasarkan nama user ataupun username, dan terakhir berdasarkan ID gitu ya. Di sini ada service selanjutnya yang merupakan logic bisnis yang diimplementasikan nantinya ke dalam controller gitu ya. Di sini ada contohnya seperti to-do item service yang merupakan logic bisnis untuk to-do item gitu ya. Seperti misalnya inilah metode untuk mendapatkan atau
mengambil seluruh data dari tabel to do item dengan menggunakan to do item repository metodenya tentunya. Lalu di sini ada metode get by ID untuk mendapatkan atribut ataupun entitas dari to do item dari tabel berdasarkan ID yang diberikan. Lalu selanjutnya save yang berfungsi untuk menyimpan perubahan data yang terdapat di dalam ataupun yang telah dilakukan oleh user. Metode ini juga dapat digunakan untuk menyimpan data baru ke dalam tabel gitu ya, sebagaimana yang Anda dapat lihat di dalam pengkondisian di sini. Ia akan mengecek apabila to do item.getId itu sama dengan 0, maka ia akan menciptakan data baru. Jika tidak, maka ia hanya akan mengupdate beberapa data saja gitu ya. Di sini ada metode delete itu yang berfungsi untuk menghapus nilai atau entitas yang ada di dalam tabel gitu ya. Di sini selanjutnya juga ada metode untuk mendapatkan to do item berdasarkan user ID yang nantinya akan dipas ke dalam repository, dan juga nantinya akan function ini atau metode ini akan mengembalikan sebuah nilai berupa kumpulan dari to do items berdasarkan user ID. Oke. Di sini juga ada user service itu yang memuat logic kalau bisnis itu yang digunakan di dalam program ini ya. Untuk user seperti register user, authenticate, dan juga search user. Ini untuk register user, ini untuk autentikasi atau login, dan ini juga untuk mengambil data gitu ya. Ini untuk mengambil ID yang nanti ID user nanti kemudian akan digunakan ke dalam to do item service ini untuk mengambil atribut, bukan atribut, entitas dari to do items tabel gitu ya berdasarkan user ID. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian serta adanya kerancuan ataupun hal yang tidak dapat dipahami dari perkataan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.